Shalom B Generation, welcome back to Beehive Podcast with Dede Hani. Halo semuanya, selamat datang di bulan Februari. Kita ketemu lagi ya di bulan Februari. Kayaknya bulan Februari ini gak jauh-jauh dari kata love ya, atau cinta gitu ya. Karena ngomong-ngomong Februari itu tanggal 14 adalah hari kasih sayang atau Valentine's Day. Biasanya kita sebut seperti itu. Nah, untuk Valentine's Day kali ini tentang love gini, kita mau bahas satu judul yang luar biasa, yaitu self-love atau mencintai diri sendiri. Nah, oleh sebab itu, kita juga memberikan sesuatu yang spesial dari Beehive Podcast. Kita mendatangkan satu tamu yang luar biasa, Echa. Selamat datang, Echa. Hai Dea. Halo, makasih kesediaannya buat ngisi tentang self-love nih di podcast kali ini. Makasih juga kesempatannya. Nah, untuk self-love kali ini nih, Cak ya, terlepas dari kata cinta-cintaan tentang pacar nih ya, kalau self-love itu menurut lu kayak gimana sih? Apa ya? Mengartikan self-love, gue pribadi masih belum bisa. Cuman yang ini adalah, ngomongnya gimana ya? Gue harus cinta diri gue dulu sebelum gue bisa mencintai orang lain. Karena kalau kita bergantung sama cinta orang, terus orang itu menghilang, siapa yang mencintai kita? Makanya kita harus mulai dari diri sendiri. Bener banget, Cak. Kayaknya bener banget ya, kayak kata lu itu, orang harus cinta dulu sama diri sendiri baru bisa mencintai orang lain. Kalau nggak gitu kan siapa lagi yang sayang sama diri sendiri ya, bener ya? Kalau orang itu udah pergi, jadi nggak terlalu sakit hati banget ya. Nah, menurut lu ini self-love itu sesuatu hal yang kayak aneh nggak sih ketika kita sangat-sangat cinta sama diri sendiri? Ya emang sih segala yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Cuman lu ada nggak sih kayak pengalaman self-love itu sendiri di diri lu dan hasilnya itu membuat diri lu jadi semakin positif gitu, ada nggak? Self-love berdampak negatif ada ketika lu terlalu mencintai diri sendiri dan menganggap inti dari semua dunia ini adalah lu. Narsis. Kayak everything about you. Ya, karena kan kita hidup yang paling penting ya. Betul. Tapi yang harus kita tahu juga kalau tentang self-love, setiap pribadi itu layak untuk dicintai dong. Berarti gue layak untuk dicintai, lu juga layak untuk dicintai. Makanya kita harus mencintai satu sama lain dengan tidak merugikan pihak lain. Cintailah diri sendiri, tapi jangan merugikan orang lain, karena ketika lu merugikan orang lain itu bukan bentuk dari kasih. Iya sih, benar juga. Jadi tetap aja ya, self-love itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya. Yang penting yang kita lakuin self-love itu nggak bikin rugi orang lain. Kayak misalnya orang lain jadi berpikir kalau lu tuh terlalu egois atau terlalu naif karena lu selalu mementingkan diri sendiri atau dengan pikiran lu sendiri gitu kan, Cak? Betul sekali. Kalau menurut kamu gimana? Ya, self-love itu menurut gue, kalau misalnya gue sendiri ya, menurut pengalaman gue sendiri sih lebih kayak nerima apa yang ada di diri gue. Meskipun kayak everything you have gitu ya, atau nggak everything you do, walaupun nggak mau melakukan yang terbaik, kayak people always have something to say and people gonna judge you regardless gitu loh. Kayak pasti ya ada gitu ya, dilihat orang ya pasti kayak menjatuhkan self-esteem tuh jadi kayak drop banget gitu kan. Nah itu tuh menurut gue self-love itu sendiri tuh kayak lebih menghargain usaha lu gitu loh. Even though kayak lu ulangan dapetnya cuma 50, sementara lu belajar semalaman atau dari minggu-minggu kemarin udah belajar, bet hasilnya yang lu gak lu mau gitu. Tapi ya lebih bersyukur menghargai diri sendiri aja, kayak nggak apa-apa lah hasilnya segini, yang penting lu udah usaha yang terbaik. Menurut gue sih lebih ke gitu sih, Kak. Mau nambahin lagi nih, ini dari catatan khotbah kemarin, udah yang tahun kemarin sih. Ini sangat nempel kata-katanya. Boleh tuh.
kalau kita self love tuh kita udah berdamai dengan diri sendiri dong. Kayak oke, kita menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri apa adanya. Dan ciri orang yang bisa berdamai dengan dirinya itu bisa mentertawakan diri sendiri dan tidak merasa terluka. Jadi kayak nggak baperan gitu ya, nggak dikit-dikit kayak sedih, dipikirin, overthinking gitu ya, Ca ya? Ya misalnya kayak lu melakukan sesuatu kebodohan, lu nggak merasa malu kayak oke, ya udah gue bodoh, so what? Bodohan life gitu must ya. Move on. Iya. Jadi emang diketawain aja karena emang bodoh. Setiap kesalahan, setiap pengalaman itu yang membentuk lu sekarang. Jadi lu harus mencintai semuanya. Mau itu lucu, mau itu enggak ya, Ca ya? Tetap mau aja harus itu disyukuri. Bodoh, ya harus disyukuri. Mau itu sakit, melukai hati, itu pengalaman kalian masing-masing. Tapi kan kadang karena orang-orang tuh suka aneh nih, Ca. Misalnya nih, gue udah niat nih, gue harus self love, gue harus cinta banget sama diri gue sendiri, gue harus ngelakuin yang terbaik buat diri gue sendiri gitu ya misalnya. Tapi pasti ada orang yang ngejatuhin lu luar biasa gitu, dan mereka tuh sekarang kebanyakan kayak bertumputan di arti kata baper, Ca. Kayak skip baperan, oke lu baperan, gue nggak mau tuh baperan banget gitu kan kadang. Dan orang tuh kadang forget to say sorry about that gitu. Jadi menurut lo gimana tuh tentang orang-orang di pinggiran yang kadang membuat emang self love kita tuh jatuh banget, jadi kita kayak benci banget sama diri sendiri. Orang itu dampaknya apa sih buat hidup kita? Pertama itu ya. Iya, kayak mereka ngejatuhin kita, terus ya ngapain? Mereka nggak ada kerjaan, tahu kayak gitu sebenarnya di mata gua. Kayak useless. Kayak mereka mungkin gabut atau hidup mereka lagi kesal, terus melihat kita yang hidupnya mungkin di mata mereka terasa indah dan pengen dijatuhkan. Kayak pengen biar kita kelihatan jatuh. Terus perlu nggak kita merhatiin orang kayak gitu? Enggak lah, ngapain? Ya masing-masing punya kehidupannya, dan mungkin pada saat itu kata-kata mereka pasti menjatuhkan lu. Kayak oh my god, apakah aku sehina itu, tidak layak itu? Tapi enggak kok. That only happen for a moment and life must go on. Kayak hidup lu masih panjang ke depan, dan mungkin dia cuman muncul sekian menit dari panjang hidup lu yang bertahun-tahun. Ngapain lu pikirin terus? Jadi lebih baik mikirin masa depan daripada mikirin orang yang cuma berapa detik nyakitin kita, bener gak, Ca? Betul. Iya sih, emang beneran kayak impactnya orang apa. Kadang orang nggak ngerti gitu impact hidup dia di kita tuh apa. Kayak segala penting itu, dan dia bisa ngatain kita seenaknya gitu kan. Ngejudge kita kayak sebelum tahu kita aslinya gimana, apa yang kita mau, apa yang kita mimpikan. Dan mereka cuma kayak ngejudge seperti itu tentang self love kita. Jadinya kita kadang benci sama diri sendiri. Aduh, kenapa sih Dea, lu gini banget, kenapa sih bodoh banget gitu ya. Dan itu yang kayak gitu tuh cuman pejalan kaki di hidup kita, passerby. Iya, jadi cuma passing by. Hilang. Iya. Selebat kan kita yang menjalani jalan hidup kita, nggak kan ada di sebelah kita, ya udah antepin. Kayak bau kentut gitu ya, kecium tapi hilang. Hilang gitu. Jadi nggak perbandingannya nggak. Jadi nggak seharusnya teman-teman itu mikirin kayak gitu ya, teman-teman. Menurut Eca dan menurut aku, ketika banyak banget teman-teman nih yang udah berusaha buat self love, buat maju ke depan, nggak mikirin kata orang, tapi pasti ada banget orang-orang yang berkata dan itu nusuk banget ke hati. Ya memang self love itu kita nggak nuntut ya, Ca ya, kayak satu hari lu mau self love, lu udah janji sama diri lu sendiri besoknya harus self love banget. Nggak mungkin. Prosesnya kan pasti panjang ya, Ca. Lu sendiri udah berapa lama nih, Ca? Dan apa aja nih cobaan yang lu rasain ketika lu udah mau mencoba dan berkomitmen buat cinta banget sama diri lu sendiri, menghargai diri lu sendiri? Udah berapa lama? Selama gue sadar. Tapi itu struggle-nya susah ya, Ca ya?
yang susah tuh sebenarnya untuk gua ya, bukan untuk menanamkan self love di diri sendiri, karena pada dasarnya mungkin gue terlalu sadar bahwa pentingnya self love. Benar, Mbak. Tapi ketika gue pengen menyadarkan orang lain pentingnya self love, dan banyak hal yang sebenarnya gak sepenting itu dan menyakiti diri dia, dan gue bertanya, kenapa lu pikirin kayak gitu padahal itu gak guna? Itu lebih susah. Kayak orang-orang yang kayak di luar tadi ya, yang berpengaruh buat hidup kita, padahal mereka bukan siapa-siapa. Jadi teman-teman di sini kita harus saling ingetin ya, Cak ya. Iya, salinglah mencintai diri sendiri. Bukan saling ya. Bener banget, Kak. Kalau udah kita benar-benar nemuin diri kita dan benar-benar sayang banget sama diri kita sendiri, kita bisa mulai mencintai orang lain dengan apa adanya dia juga dong, pasti. Menerima apa adanya, kekurangannya, kepintarannya, kelebihannya, semuanya kita bisa terima dengan baik gitu. Karena kita pun mungkin ngerti di diri kita punya kekurangan apa aja, kita kelebihannya apa aja. Mungkin cuma diri kita sendiri yang tahu ya. Guru nggak tahu, dosen nggak tahu, teman-teman sahabat nggak tahu, tapi itu semua kan yang tahu tuh hanya di kepala kita, dan bahkan cuma Tuhan yang tahu gitu loh. Jadi kita harus nemuin dulu ya, Cak ya, kayaknya ya, titik itunya gitu, titik. Lu lebih di mana? Lu kurang di mana? Jadinya nggak ada lagi kata-kata insecure ya, Cak ya. Betul, self love itu menurut gue lebih ke mengerti diri sendiri. Tentang apa yang lu rasakan, emosi, apa yang lu rasakan, luka-luka lu, kenapa lu merasa terluka dengan hal itu, kayak lu mengerti seluk-beluk diri sendiri dan lu menerimanya. Itu menurut gue self love. Ketemu akhirnya pengertian self love menurut Eca. Nah, teman-teman tadi kita dengar kan, self love menurut Eca itu seperti itu, lebih mengerti diri sendiri dan nerima, juga memaklumi apa yang terjadi di diri kita sendiri. Sama kayak misalnya teman-teman kalau tiba-tiba mikir, aduh insecure, aduh gue gendut, gue pendek, gue keriting, bla 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 bla, banyak banget. Karena itu sendiri adalah kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri. Coba pikirkan kelebihan kamu menurut aku ya, Cak ya. Misalnya, aku jago matematika nih, aku jago sains, aku jago fisika. Gak jadi insecure deh, temen-temen gue kan nggak bisa. Nah kayak gitu sih, lebih kayak pikirin dulu kelebihan lu apa yang gak dimilikin orang lain gitu. Misalkan orang lain ngejekin seperti itu, bilang, oh girl, aku punya ini, kamu tidak punya gitu. Jadi kayak lebih menghargai diri sendiri, walaupun memang kekurangannya pasti ada, tapi kayak harus kan manusia ya. Iya benar, manusia mah gak mungkin manusia. Benar banget. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Wes, luar biasa, emang Tuhan Yesus itu sempurna banget ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman berdoa, sujud sama Tuhan, meminta Tuhan, tolong bantuan Tuhan, aku mau mulai mencintai diriku sendiri, Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan memberikan aku telinga dan hati untuk mendengar dan merasakan apa yang terjadi dan apa yang ada di diri aku. Jangan lupa dibawa sama Tuhan ya teman-teman untuk berdoa. Nah, Eca, ada nggak nih tips-tips cara-cara supaya awal-awal nih kita bisa self-love nih? Ada nggak? Coba. Pertama, kita tuh sekarang banyak insecure karena sosial media. Yes. Tuh, kayak foto-fotonya kenapa cantik, kenapa glowing, kenapa kayak mukanya didempul mulus. Tapi kita ngaca, kita gak gitu. Kok gini? Kita sadari, semua orang di balik postnya di sosial media pasti ada editannya. Kalau kamu ngedit, pasti orang lain juga ngedit. Iya. Kamu make up, orang lain juga pasti make up. Jadi sosial media itu sekarang sangat bikin banyak orang merasa insecure kan ya. Patut disadari ya, semua orang di balik sosial medianya yang followersnya beribu-ribu, berjuta-juta, pasti dia juga memiliki kelemahan yang dia ditutupi. Kan gak mungkin semuanya yang jeleknya dia umbar juga kan. Benar. Berarti bisa juga disebut kayak beberapa orang, yang gak semua ya, beberapa orang di sosial media itu memakai topeng, gak nunjukin yang aslinya 100% gitu. Jadi jangan
berpikiran terlalu cepat ngambil keputusan gitu loh, kayak orang ini cantik, orang ini kurus tinggi, kakinya panjang, wow gitu kayaknya. Orang itu perfect, nggak ada. Dan lu mau ngikutin itu, dan itu bukan hal yang patut buat diikutin gitu ya. Kalau cuman lewat sosial media doang. Siapa sih yang gak seneng pakai filter? Lucu tahu. Gue juga seneng mainin filter. Jangan kan lu, gue juga suka gitu pakai filter. Mukanya halus banget, Beb. Aduh, terus lucu, ada blush on-nya di hidung. Aduh, gemes banget kayak gitu. Makanya kayak gak perlu ngeluarin duit buat skincare dan make up. Nah, itu yang kita perhatiin banyak banget kan di sosial media. Pertamanya dari Snapchat tuh. Ada banyak filter anjing, muncullah di Instagram, ada filter anjing juga. Malah sekarang Instagram buka luas, kreator semua akun bisa bikin filter untuk diri sendiri dan bisa dipakai untuk orang lain juga kan ya, Ca? Betul. Nah, kalau misalnya Eca sendiri nih, gimana nih cara Eca menanggapi sosial media seperti itu supaya nggak insecure nih? Kira-kira tips dari Eca apa nih supaya bisa ngontrol kita supaya nggak cepet-cepet insecure gara-gara lihat sosial media? Ini yang pribadi gue sedang lakukan sekarang sih. Social media detox. Jadi berhenti gitu, Cak? Maksudnya atau gimana? Ya berhenti cuman Instagram sih. Karena jujur Twitter, walaupun Twitter gak ada apa-apa, tetap harus harus nunggu info dari kampus. Cuman Instagram tuh siapa sih yang gak punya Instagram? Zaman sekarang ya. Kamu iya dikit banget, gak, kayak susah banget nemu orang yang kayak gitu. Apalagi di kalangan anak muda, pemuda remaja, semua pasti punya IG. Dan gue mulai merasa capek dengan ya terlalu sering lihat aja, pengen mumpung sekarang gue lagi libur, jadi oke, lagi nggak perlu apa-apa, lepas. Kita coba bertahan berapa lama. Kita untuk merecharge diri kita harus hilang dulu, mungkin harus hilang dulu dari media sosial. Karena kita merecharge tuh bukan dari media sosial loh, kita hidup tanpa media sosial juga dulu kita hidup, jadi harusnya tanpa media sosial sekarang pun kita hidup. Gitu sih. Mungkin kalian bisa log out dulu, misalnya sehari nggak lihat, terus misalnya mau berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya semampunya kalian dulu. Siapa tahu kalian bisa bertahan lama. Gue juga lagi belajar sih berapa lama dan melihat berapa lama gue bisa bertahan. Nah, kalau menurut gue sendiri nih, ada 10 cara untuk kita coba nih untuk menerapkan self-love di kehidupan kita sehari-hari. Sederhana banget caranya. Yang pertama, ciptakan self-love itu sendiri dari diri lu. Seperti kata Eca tadi, dia detox di sosial media. Tapi kalian bisa nih ambil, mungkin kalian masih butuh sosial media untuk kerja atau untuk apa, kalian bisa nih nerapin di diri kalian kayak diem 10 menit, 50 menit, atau enggak 1 jam untuk healing diri kalian sendiri, memikirkan apa yang terbaik dari kalian hari ini, apa kekurangan kalian, dan kalian kayak bersyukur, oh terima kasih ya kepada diri sendiri yang udah kuat hari ini, yang udah berjuang, berusaha hari ini, kayak gitu teman-teman. Nah, that's all for today podcast teman-teman. Semoga kalian bisa terus nih meningkatkan self-love kalian. Emang gak gampang, emang gak instan, tapi kalian bisa belajar. Gimana Cak, ada kata-kata penutup terakhir gak nih buat nutup podcast self-love kali ini? Cintailah diri sendiri sebelum menunggu cinta dari orang lain. Asik banget tuh kan Eca. Aduh, gue jangan tunggu-tunggu pacar nih, jangan lupa self-love dulu, cintai dulu diri sendiri supaya kalian bisa maksimal kasih cinta kalian
ke pacar kalian dan juga sama Tuhan. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin sampai sekarang. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan teman-teman kalian juga bisa belajar mencintai diri sendiri dengan sungguh-sungguh dan dengan baik ya. Nah, nanti seperti biasa link IG-nya B-Generation akan gue link di bawah. Kalian bisa saksiin nih snapgramnya sebelum podcast ini di-upload. Kalian bisa masukin kritik dan saran dan macam-macam deh. Kalian bisa kasih kita mungkin ide-ide ke depannya akan seperti apa. Oke, thank you semuanya. God bless you all. Gua Dea. Gue Eca. Kita pamit ya. Behind Podcast, Yuda dan Hani. Bye. Bye.